Penaklukan besar tidak ditentukan pada hari serangan. Ia ditentukan jauh sebelum pasukan bergerak, pada cara seorang pemimpin mempersiapkan diri dan umatnya. Ketika Muhammad Al-Fatih naik tahta, ia tidak mewarisi kerajaan yang tenang. Ia mewarisi sejarah panjang kegagalan kaum muslimin di hadapan benteng Konstantinopel. Karena itu, langkah pertamanya bukan perang, melainkan persiapan yang menyeluruh. Ia memulai dari prinsip Islam yang mendasar bahwa ikhtiar adalah bagian dari iman. Ulama mengingatkannya pada sabda Nabi SAW bahwa seorang pemimpin tidak boleh ceroboh dan kemenangan tidak diberikan kepada mereka yang mengandalkan doa tanpa usaha. Al-Fatih memperkuat pertahanan wilayah Utsmani, membangun Rumeli Hisari untuk mengunci jalur bantuan Bizantium. Ini bukan tindakan agresif, melainkan langkah strategis yang rasional dan terukur. Di bidang teknologi, ia membuka diri terhadap ilmu tanpa memandang asalnya. Meriam raksasa diciptakan bukan sebagai simbol kesombongan, tetapi sebagai jawaban atas tantangan zaman. Namun, semua itu belumlah cukup, karena dalam Islam, kekuatan fisik tanpa kekuatan ruhani adalah rapuh. Maka, di setiap malam menjelang pengepungan, pasukan dikumpulkan bukan hanya untuk strategi, tetapi untuk sholat, zikir, dan penguatan niat. Para ulama hadir di tengah pasukan, mengingatkan bahwa jihad bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menegakkan keadilan dan menghentikan kezaliman. Muhammad Al-Fatih sendiri menghabiskan malam-malamnya dalam munajat. Ia memahami satu hal penting dari tradisi ulama, bahwa pemimpin yang tidak takut kepada Allah akan menzalimi manusia. Ketika lautan tanduk emas ditutup rantai besi, Al-Fatih tidak memaksa keadaan dengan emosi. Ia berpikir, dan lahirlah keputusan yang mencerminkan perpaduan iman dan akal. Kapal dipindahkan melalui daratan. Strategi ini bukan keajaiban mendadak, tetapi buah dari perencanaan matang, keberanian mengambil resiko, dan kepercayaan pada kerja kolektif. Saat tembok Konstantinopel akhirnya runtuh, Al-Fatih tidak masuk sebagai penakluk yang mabuk kemenangan. Ia turun dari kudanya, ia bersujud, ia menahan pasukan dari pembalasan liar. Dalam tradisi Islam, kemenangan sejati diukur dari akhlak setelah menang. Gereja tidak dihancurkan sembarangan, penduduk dilindungi, hukum ditegakkan dengan ketertiban. Dan disitulah makna hadis Nabi SAW menjadi nyata, bukan hanya karena kota itu jatuh, tetapi karena ia jatuh ke tangan pemimpin yang bertanggung jawab. Pelajaran pada episode 3 ini adalah, Islam tidak mengajarkan kemenangan yang tergesa-gesa. Ia mengajarkan persiapan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum, sesaat, dan setelah kemenangan. Konstantinopel ditaklukkan dalam 1 hari, namun Muhammad Al-Fatih mempersiapkannya seumur hidup, dan sejarah hanya mengabadikan satu kebenaran: janji Allah dan Rasulnya ditunaikan oleh mereka yang paling siap menimpa.